kembali lagi bersama kami di podcast FF Lovers, Fatma, Aiza, Lover. Di video kali ini kami bakal ngobrol-ngobrol santai yang pastinya bakal menarik banget untuk teman-teman dengerin, dengan topik yang sangat spesial ya. Dan dengan aku ditemanin oleh Kak Fatma yang merupakan mahasiswa jurusan komunikasi. Jadi topik kita ini relate gitu ya dengan anak komunikasi, yaitu realita menjadi anak komunikasi. Yang pertama tuh pasti Kak Fatma tuh nggak asing nggak sih dengan kata anak komunikasi pasti jago ngobrol, jago ngomong, terus anak komunikasi pasti ekstrovert, terus anak komunikasi kok pemalu, ya nggak sih? Sering nggak sih? Itu adalah statement dasar bagi orang yang nganggap kalau itu tuh adalah jurusannya komunikasi gitu. Iya, pas orang taunya tahu gitu kan. Benar. Nah, di sini kami bakal kumpas tuntas realita sebagai anak komunikasi ya Kak Fatma. Betul. Yang pertama yaitu, bener nggak sih anak komunikasi harus jago ngobrol? Nah, nggak harus pandai ngobrol aja, karena di komunikasi juga banyak bidang-bidang lainnya. Karena kan ekspektasi orang-orang tuh ke jurusan komunikasi tuh kayak anak komunikasi tuh pandai ngobrol, anak komunikasi tuh berani, ekstrovert, dan yang pastinya nggak pemalu ya. Itu Kak Fatma sendiri ngerasa iya nggak sih anak komunikasi itu yang harus jago ngobrol? Sebenarnya jago ngobrol juga, karena kan kita sebagai makhluk sosial kan juga harus sering berinteraksi. Tapi nggak itu aja, karena di komunikasi itu masih banyak konsentrasi lainnya yang bisa kita dalamin. Nggak harus public speaking aja. Jadi kayak sebenarnya kita juga masuk komunikasi itu karena kita pingin belajar nggak sih, pingin belajar komunikasi yang baik. Jadi titel dan ekspektasi orang-orang tuh sebenarnya nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga ya. Betul. Karena kan komunikasi itu bukan hanya kita tuh cuman komunikasi semata gitu, tapi kita tuh makna yang kita sampaikan itu terserap oleh orang paham lah ya. Orang paham dengan apa yang kita maksud gitu. Jadi inti masuk komunikasi ini karena kita pingin belajar ya kan, bukan yang kita tuh pandai ngomong makanya masuk komunikasi, enggak ya teman-teman. Terus juga untuk pengalaman pribadi sendiri, Kak Fatma tuh merasa nggak sih semenjak masuk komunikasi Kak Fatma tuh lebih aktif, atau malah karena sebelumnya ada aktif makin aktif gitu? Saya pribadi emang sebelumnya aktif, tapi masuk komunikasi saya jadi lebih aktif lagi. Jadi lebih skill komunikasinya lebih mantap ya. Betul, karena organisasi yang saya ampu juga bersinambungan, berkaitan dengan jurusan ini. Jadinya sangat sejalan dengan komunikasi. Terus juga pasti paling sering nggak sih Kak Fatma dibilang ekstrovert anaknya, karena cocok nih orang ekstrovert masuk komunikasi. Tapi apakah iya introvert nggak boleh masuk komunikasi? Menurut Kak Fatma sendiri gimana sih? Banyak sih teman aku yang introvert tapi masuk komunikasi, karena nggak menutup kemungkinan kalau introvert juga memiliki bakat. Nah, misalnya dia di luar emang diam-diam aja, tapi ternyata dia punya bakat debat, dia punya bakat untuk mengasih argumen sendiri kayak gitu. Nah, komunikasi itu kan bukan kita tuh sering celoteh-celoteh tapi sering ngomong-ngomong yang asbun-asbun gitu, tapi kita tuh ngomong yang bermakna, ada isinya. Jadinya kita tuh bukan sembarang ngomong aja, tapi tuh ada maknanya gitu loh yang kita omongin gitu. Jadi anak introvert juga boleh ya masuk komunikasi, karena boleh memang banget. bidang di komunikasi sendiri tuh banyak ya. Betul. Dan di sini kita bakal bahas apa aja sih bidang-bidang di jurusan komunikasi. Tadi kan udah kita bahas nih, berarti jurusan komunikasi ini nggak hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi banyak juga bidang-bidang yang lain. Kalau Kak Fatma sendiri tuh ada yang diketahui nggak sih bidang-bidang selain public speaking? Nah, bidang-bidang di ilmu komunikasi itu banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama itu public speaking tadi. Nah, kita tuh bisa kerjanya apa sih public speaking? Kerjanya yaitu bisa jadi humas di suatu perusahaan yang menawarkan perusahaan itu kerjanya di bidang apa sih untuk kerjasama dengan perusahaan lain. Jadinya public speaking ini sangat berguna bagi teman-teman yang mau memperluas relasi. Jadinya relasinya kan sangat luas tuh, karena kita bertemu dengan orang banyak, orang-orang penting. Jadinya kita tuh punya relasi yang nggak cuman sekitar aja, tapi udah antar perusahaan, antar PT-PT gitu. Jadinya itu sangat berguna bagi teman-teman yang pengen meluasin relasi tentunya. Dan yang kedua yaitu ada broadcasting. Nah, bagi teman-teman yang kayak ngerasa introvert atau
kurang percaya diri tampil di depan umum. Nah ini broadcasting cocok untuk teman-teman karena ini nih punya skill di bagian perfilman dan radio gitu. Jadi apabila teman-teman berbakat menjadi sutradara film, kayak bisa mengatur jalannya film, atau misal fotografer bisa kayak hunting foto ke sekitar. Misalnya teman-teman suka kayak hunting foto sama teman, sahabat atau pacar, jadinya broadcasting cocok nih buat teman-teman yang seperti itu. Nah yang ketiga yaitu ada jurnalistik buat teman-teman yang suka nulis artikel, yang bisa nih ngebuat berita sesuai dengan kaedahnya 5W1H. Terus juga teman-teman suka nih liputan yang kayak turun ke jalan, terus kita ketemu-temu orang penting. Habis itu di jurnalistik juga teman-teman diajarin gimana sih artikel kita tuh biar dipandang orang tuh bagus gitu loh, bukan sekedar bacaan aja, tapi bukan sekedar tulisan aja, tapi yang menarik, jurnal kita tuh bermakna dan juga bisa berguna bagi orang banyak gitu jurnalnya. Dan yang keempat yaitu advertising. Jadi kita tuh bisa ngebuat iklan, kayak ngebuat promo-promo yang bisa ditengok sama halayak. Jadinya halayak tuh tahu loh terhadap apa yang kita iklankan gitu. Jadinya ini buat teman-teman yang introvert bisa juga loh, karena ini nih di balik layar di balik layar, dan skill editing teman-teman tuh diuji loh di situ gitu. Jadi teman-teman buat yang misalnya belum pandai edit nih, itu tuh bisa loh nanti diajarin sama cutting-cuttingnya atau sama senior-seniornya. Jadinya teman-teman jadi banyak tools-tools baru, atau kayak mana sih biar gambar tuh bisa geraknya smooth gitu. Nah itu tuh diajarin banget. Dan yang kelima yaitu komunikasi digital atau media sosial. Nah itu tuh banyak nih teman-teman dari ilmu komunikasi tuh yang jadi content creator. Nah itu emang cocok banget sih buat teman-teman yang misalnya pede banget tampil di depan umum, di depan kamera. Terus juga nggak harus kayak kameranya itu memadai, tapi kalau misalnya skill teman-teman, daya tarik teman-teman, kayak bisa ngajak halayak, audiens untuk lihat kalau misalnya tempat ini wajib loh dikunjungin, misalnya untuk para pecinta kafe atau yang suka baca buku di suatu tempat. Nah itu tuh bisa untuk teman-teman narik audiens untuk datang ke suatu tempat misalnya gitu-gitu. Nah itu sih setahu aku seputar dunia komunikasi. Iya, jadi banyak banget yang nggak harus ngobrol, kayak di balik layar pun kita tetap bisa kerja gitu. Kayak jadi nggak ada halangan, pantangan untuk orang yang introvert untuk masuk ke jurusan komunikasi. Nah, karena teman aku sendiri ada sih yang kayak introvert, jadinya dia ngalihin ke editing, dia jadi editor, broadcasting gitu-gitu ya. Kalau Kak Fatma sendiri tuh minatnya di mana sih? Di public relation kah atau jurnalistik kah? Sebenarnya karena kami udah kurikulum merdeka, jadi kami harus diusahain untuk menguasai tiga-tiganya. Jadi jurnalistik, broadcasting, dan public speaking. Nah, public relation. Nah, karena ketiganya itu nggak mudah ya untuk dipelajari, jadi kami sama-sama lah satu kelas untuk bahu-membahu sama-sama untuk belajar dari nol gimana sih cara menguasai suatu bidang gitu. Misalnya buat berita ya kami diajarin kayak mana sih penulisan berita yang benar, terus public relation gimana sih caranya menjadi MC yang bagus, diperhatiin oleh audiens dan lain-lain. Terus juga broadcasting, kami hunting foto sama teman-teman kami, terus jadi misalnya bantuin teman kami jadi objeknya, atau kami juga sering nonton film-film yang udah dibuat sama senior-senior kami. Jadinya buat pembelajaran bagi kami, wah ternyata buat film itu kayak gini loh gitu. Berarti minat Kak Fatma ini karena di jurusannya sendiri harus ada 3 kita kuasai, jadinya 3 tuh harus kita minati ya. Betul. Jadi teman-teman bisa milih bidang-bidang komunikasi teman-teman tuh tergantung dengan minat dan bakat teman-teman sendiri. Betul. Karena nggak harus ngobrol ya, kita harus kita harus kurangin statement yang komunikasi harus pandai ngobrol itu ya. Iya betul banget. Dan komunikasi ini nggak ada hitung-hitungan sama sekali buat teman-teman yang kayak jenuh nih, misalnya kalau pelajaran MTK tuh suka bolos atau sering remet. Jadinya ilmu komunikasi ini adalah cocok untuk sebagai jurusan program studi yang buat teman-teman yang nggak suka hitung-hitungan.
kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa, mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya. Nah, seru banget gak sih? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang bidang-bidang di jurusan komunikasi. Sekarang nih, aku mau nanya ke Kak Fatma, pasti ada gak sih suka duka selama jadi anak komunikasi? Boleh diceritain gak? Betul, pasti ada suka dukanya karena pertama dukanya dulu deh, karena kita tuh adalah lingkungan baru ya, kayak pindah dari SMA ke kuliah, yaitu beda banget nih, dari mulai jam masuknya, gimana masuknya, terus berapa jam dalam masuknya, tugas-tugasnya, dan teman-temannya juga pasti beda. Jadi kita harus nyesuaiin lingkungannya, kayak mana sih caranya kita tuh berinteraksi dengan baik dengan teman-teman, gimana caranya lingkungan itu bisa baik ke kita, kayak kita tuh harus bersikap kayak mana sih biar kita tuh dihargai sama orang kayak gitu. Nah, dari situ kita tuh harus belajar. Kadang kita walaupun kita udah baik, orang juga nganggap kita kan nggak sebaik itu gitu loh. Jadi ya itu sih dukanya. Terus juga menyesuaikan dengan jurusan sendiri, karena kan jurusannya banyak kan, kayak public speaking itu jadinya kita tuh harus kayak mana sih suara yang betul untuk porsi kita jadi MC, porsi kita jadi penyiar, terus porsi kita jadi reporter. Jadi kita tuh harus menyesuaikan suara itu gitu. Nah, itu tuh sih tantangan bagi aku, karena suara kita kan kadang cempreng gitu ya guys. Jadinya kita tuh sulit untuk gimana sih suara bulat, suara perut yang kayak dosen mau gitu. Iya, nyesuaiin suara kita lagi ya. Jadi Kak itu Fatma. sih duka yang aku alamin. Terus sukanya, alhamdulillah aku punya teman yang suportif, yang bisa nemenin aku buat tugas, terus bisa nemenin aku kayak grow bareng deh gitu, kayak tumbuh bareng, gimana sih cara memahamin suatu tugas, gimana bisa akrab dengan dosen, kayak gitu-gitu sih temannya. Terus kan tadi sukanya tuh ada pas bagian teman nih. Itu ada nggak sih tips dari Kak Fatma biar kita tuh gampang akrab dengan teman baru? Karena kan secara Kak Fatma dari SMA terus ke kuliah itu pasti beda nggak sih dari segi pertemanan? Itu ada nggak sih tips dari Kak Fatma biar kita tuh gampang bergaul gitu? Nah, tips yang pertama yaitu pastinya berdoa ya guys. Kita tuh harus berdoa biar dapat temen yang sefrekuensi, rajin ibadah, mau diajak ibadah, terus kayak selera makannya sama, budgetingnya sama. Karena gimana pun kalau misalnya kuliah kan pasti kita tuh makan siang bareng, terus nanti sholat 5 waktu, nggak boleh tinggal.
Jadinya kalau misalnya kita punya temen yang nggak sefrekuensi, terus juga kayak dia tuh misalnya royal banget, kitanya kurang mampu terhadap ngikutin royalnya dia, jadinya kita kayak kurang serak gitu kan. Nah jadinya tipsnya yaitu kita tuh harus cari temen yang emang sefrekuensi banget sama kita. Sefrekuensi itu dalam apa? Dalam segi duitnya, dalam segi ibadahnya, segi frekuensi, terus dalam segi selera makannya. Jadinya kalau misalnya ada sefrekuensi, jadinya ngobrolnya jalan, kerjain tugasnya enak, terus jadinya ibadah juga lancar gitu. Nah kalau misalnya nggak sefrekuensi, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya kita tuh ngikutin maunya dia terus gitu, jadinya kitanya capek sendiri, tugas kuliahnya juga belum lagi Dikerjain. tugas kuliah tuh juga mikir kan teman-teman, jadi kayak tugas kuliah juga harus kayak mana sih konsep tugas kuliahnya kayak gitu, tapi otak kita aja udah mikirin pertemanan gitu. Pertemanan kita yang kurang baik, jadi pertama tuh berdoa, terus kita juga cari teman yang sefrekuensi gitu sih. Yang penting temen tuh nyambung ya sama kita. Nyambung. Dan untuk tips sendiri mungkin kita tuh bisa lebih ramah nggak sih Kak Fatma? Betul. Biar kita tuh dapat temen yang tentunya kayak kita juga yang Iya, baik. kita baik ke orang, pasti orang lebih baik juga ke kita. Karena kan kalau misalnya kita baik, nggak mungkin orang kayak jahatin kita, segan jahatin kita. Kita sering bantu orang, nggak mungkin orang kayak nggak mau bantuin kita gitu. Jadi itu tips dari Kak Fatma ya. Yang penting yang berdoa dan cari temen yang nyambung Frekuensi, dan kita harus baik juga ke orang. Kalau Kak Fatma sendiri pernah nggak sih ikutin pengalaman-pengalaman kayak organisasi? Karena kan di jurusan komunikasi ini sayang banget nggak sih kalau kita kurang bergaul? Ada nggak sih organisasi yang pernah Kak Fatma ikutin? Ada, sekarang aku lagi aktif di organisasi berbasis radio, jadi aku menjadi penyiar. Nah di situ aku bisa kenal banyak orang yang lebih berpengalaman dari aku, jadi aku bisa banyak belajar dari mereka. Nah dari situ aku juga bisa ngisi waktu luang aku. Nah di ilmu komunikasi ini kan nggak terlalu sibuk ya teman-teman, jadi tugasnya yang nggak sehektik jurusan-jurusan lain gitu. Nah jadi kita bisa ngeselingin dengan organisasi. Nah organisasi ini, Suska FM ini ngajarin aku gimana sih caranya jadi penyiar, gimana cara jadi penyiar yang baik, gimana cara ngobrolnya, gimana ngobrol santai, terus juga bisa bangun relasi dengan banyak orang lewat liputan, terus juga bisa ngundang-ngundang orang di podcast yang ada di Suska FM gitu. Oh, jadi bidang-bidang yang tadi kita sebutkan tuh sesuai nggak sih sama yang Kak Fatma ikutin? Kayak ada broadcasting, Sesuai. jurnalistik gitu. Sesuai, dan Suska FM ini mencakup 3 jurusan tadi, 3 peminatan tadi. Nah tentunya di situ Kak Fatma tuh pasti terlatih nggak sih skill ngomongnya? Ada nggak sih tips-tips dari Kak Fatma biar kita tuh berani untuk ngomong di depan umum? Nah untuk tips berani ngomong di depan umum, yaitu yang pertama yaitu pastinya kita latihan kayak misalnya di depan kaca dulu, kayak kita tuh ngobrol gimana cara ngobrol yang bagus. Misalnya kita nggak pede sama senyum kita, dengan nengok kaca kita tahu loh porsi senyum kita tuh yang bagus gimana. Misalnya kayak nampak gigi atau enggaknya, terus juga misalnya senyumnya nggak usah lebar-lebar nih karena nanti misalnya pipinya numpuk gitu. Nah jadinya buat kita insecure ngomong depan umum, jadinya dengan nengok kaca kita jadi tahu kayak mana sih pas kita tuh ngobrol gimana, pas kita tuh lagi narik nafas gimana, jadinya kita pede pas ngomong di depan umum gitu. Terus juga dengan latihan itu kita jadinya terlatih gimana sih ngomong yang baik gitu, ngomongnya tuh bahasanya formal atau non formal gitu, tergantung audiensnya ya teman-teman. Terus juga kita tuh harus paham apa sih yang mau kita sampaikan itu. Misalnya kita tuh audiensnya, kita lagi jadi MC untuk anak ulang tahun, berarti kan audiensnya anak-anak tuh, jadi kita harus menyesuaikan nih, pahami dulu audiensnya gimana gitu. Terus jadinya kita harus paham juga apa aja yang mau kita sampaikan. Misalnya kita mau buat games atau mau ice breaking atau yang lainnya, jadinya kita nggak salah loh dalam pemilihan bahasa juga, gimana kita berinteraksi dengan mereka gitu. Terus jadi mulai dari hal-hal kecil juga nih teman-teman. Jadi misalnya malu nih mau mimpin MC, misalnya MC seminar gitu. Jadi kita dari MC misalnya depan kelas dulu nih, presentasi kelas, atau misalnya jadi moderator di kelas. Jadinya kita terlatih nih walaupun dikit-dikit, jadinya kita kayak oh kemarin udah nih jadi moderator di kelas, jadinya kayak dulu pas jadi moderator di kelas suara aku segini,
teman-teman aku belum dengar, jadi aku harus naikin intonasi suara aku nih gitu. Jadinya dengan itu kita tuh udah tahu gimana sih cara yang baik untuk misalnya teman-teman kita paham terhadap apa yang kita sampaikan gitu teman-teman. Misalnya kita nih grogi nih sama ada orang di depan kita, misalnya ada dekan, wakil dekan, ada rektor gitu. Jadi kita tuh harus fokus sama pesan yang ingin kita sampaikan dulu, jangan fokus sama orangnya. Emang sih kadang kita ke-trigger sama ada yang orang di depan kita kayak orang sukses, orang penting gitu. di depan kita. Betul. Ya. Tapi kita tuh harus fokus ke pesan kita, apa sih yang mau kita sampaikan. Jangan sampai rasa malu atau rasa gugup yang kita punya tadi tuh jadi ngehalangin pesan yang ingin kita sampaikan ke mereka gitu. Harusnya kita tuh bisa maksimal, bisa bagus, bisa dipandang oleh orang, kayak bisa diandelin jadi MC lagi berikutnya. Tapi malah kita malu, jadi kita gugup, jadinya kita kayak ngecewain mereka, jadinya mereka udah nggak percaya sama kita lagi. Karena harusnya kan acara itu dipimpin oleh MC gitu. Apabila MC-nya kurang baik, jadinya kitanya jadi acaranya kurang maksimal gitu teman-teman. Jadi kita harus fokus sama pesan yang ingin kita sampaikan, jangan fokus ke orangnya, biar makna yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, Bisa dipahami juga ya Kak Fatma. Pokoknya kalau misalnya teman-teman tetap malu nih, nah teman-teman boleh coba dulu, karena kita tuh harus berani mencoba berbagai hal, karena kita nggak tahu nih rezeki kita di mana. Mana tahu teman-teman sebenarnya punya skill di MC tapi malu. Jadinya teman-teman boleh berani dulu sedikit, kayak buang rasa malunya, buang rasa gugupnya, biar kita tuh bisa mencoba experience yang baru, bisa nyoba hal baru. Jadinya kita tahu loh gimana, kayak misalnya teman kita ada yang ceritain kayak mana sih jadi MC, kita udah punya pengalaman, kita udah punya gimana sih dulu jadi MC gitu. Jadi yang penting tuh coba dulu ya. Kayak kita tuh nekat nggak sih, walaupun betul. kita nggak bisa, tapi kita kalau belum coba ya kita nggak bakal tahu Nggak kan bakalan tahu. gimana hasilnya. Tentunya juga dari yang kita coba tuh kita bisa eval kan Kak, apa kesalahan kita betul. gitu. Jadinya kita bisa lebih baik ke depannya, bukan malah minder, malah nggak mau lagi. Iya, karena kalau belum dicoba ya nggak bakal tahu kan, gitu-gitu terus. Jadi yang penting tuh ya kayak doa dan usaha gitu kan. Mungkin itu ya tips-tips dari Kak Fatma yang bisa teman-teman lakukan untuk berani ngomong di depan umum. Karena sebagai anak komunikasi kita tuh juga harus pandai bersosialisasi dan komunikasi yang baik gitu. Kira-kira Kak Fatma tuh mau lari kemana sih prospek kerjanya? Nah, prospek kerjanya ilmu komunikasi ini luas ya teman-teman. Bisa jadi reporter, penyiar, bisa jadi jurnalis, bisa juga jadi pembuat film, sutradara, atau bahkan teman-teman bisa jadi pemain filmnya gitu. Nah, kalau aku pribadi kayaknya aku tuh mau pergi ke public speakingnya, ke public relation. Bisa jadi sepertinya bisa jadi humas suatu perusahaan, atau aku mau jadi penyiar sebagai kerjaan sampingan aku gitu. Nah, penyiar itu kan easy going gitu ya, kayak lebih. Nah, penyiar itu kan easy going gitu ya teman-teman, kayak bisa ramah ke pendengar, walaupun pendengarnya tuh nggak nampak kita gitu loh. Nah, jadinya aku suka sih dengan itu, pekerjaan itu, karena aku apapun pekerjaan yang kita suka pasti kita ngejalaninnya dengan sepenuh hati dan ikhlas. Terus juga jadinya kita effort ngejalaninnya gitu. Nah, jadinya menurut aku kalau misalnya aku ngerjainnya kayak gitu, jadinya kerjaannya tuh juga bagus dan hasilnya juga lebih baik gitulah teman-teman. Jadi minatnya sesuai nggak sih dengan organisasi yang Kak Fatma ikutin? Betul. KFM gitu. Iya, betul. Kalau aku pribadi sih jurusan komunikasi ini bisa lari kemana aja nggak sih, kayak ke betul. PT, bahkan kita tuh sebagai anak komunikasi yang kerjanya ada humas itu tuh bisa kemana aja nggak sih Kak Fatma? Betul. Jadi kayak nggak perlu khawatir untuk mau kerja kemana nih selanjutnya, karena benar-benar humas tuh dimanapun dibutuhkan kan, mau di politik, Betul. di pendidikan, bahkan Nah, di juga teman-teman juga bisa itu, misalnya hobi fotografer, teman-teman bisa jadi WO, wedding organizer atau event organizer. Jadinya teman-teman bisa ngepotret pengantin, ngepotret venue atau yang lainnya. Jadinya sekali turun misalnya teman-teman bisa dapat 500, 300. Jadinya kerjanya fleksibel dan juga sesuai dengan minat teman-teman. Jadinya nggak perlu nih teman-teman punya effort lebih, misalnya harus lamar ke sini, tapi kalau misalnya fotografernya udah bagus pasti orang kenal dan jadi langganan bagi banyak orang gitu. Jadi benar-benar luas ya, karena tadi kan juga masih banyak orang-orang yang malu untuk tampil depan umum. Jadi Betul. banyak juga kerja-kerja yang di bidang komunikasi ini, kerja-kerja di balik layar gitu kan. Kalau aku pribadi sih lebih suka di balik layar ya. Kalau Kak Fatma yang lebih suka di depan layar ya. Iya.
Kalau untuk di jurusan komunikasi sendiri, Kak Fatma ini emang pribadi pingin atau memang kayak yang nekat-nekat aja gitu? Apakah ada dukung kah atau ya udah nekat aja masuk gitu? Nah, untuk jurusannya sendiri orang tua aku ngebebasin sih, aku sebenarnya minatnya kemana itu tergantung aku, dan kakak aku juga kayak gitu. Orang tua aku ngebebasin kakak aku maunya di mana, karena sesuatu yang dijalani dengan tertekan pasti kayak nggak maksimal, nggak bagus gitu. Jadinya apabila yang kita sukai, yang kita minatin, jadinya kita ngerjainnya tuh dengan maksimal. Nah, sama juga dengan jurusan ini, aku milih jurusan ilmu komunikasi karena aku emang suka gitu, dari emang prospek kerjanya luas, dan juga aku juga nengok mata kuliahnya, terus juga kayak perminatannya itu tuh emang yang aku minatin gitu. Nah, dengan kayak gitu aku jadi enjoy ngejalanin kuliah aku juga nggak merasa berat, dan juga dengan teman-teman yang baik dan orang tua yang mendukung juga, jadinya insya Allah alhamdulillah jadinya kuliah aku berjalan dengan lancar. Jadi kayak memang minat terus didukung, itu tuh bener-bener suatu rasa Syukur banget sih bagi syukur aku. banget ya Kak. Jadi Iya. kerjanya nggak yang terbeban kali, kayak ngerjain tugas tuh sambil enjoy karena benar-benar ini jurusan yang kita pingin gitu Iya. kan. Walaupun ngeluh ya teman-teman, kita pasti pernah ngeluh, tapi alhamdulillah terkerjakan dengan maksimal juga. Karena apapun sekarang tuh balik lagi untuk ke niat kita. Kalau misalnya kita pingin milih jurusan ini ya kita tuh harus punya minat gitu. Kalau misalnya kita cuma pingin ikut-ikut aja karena teman kita banyak ke Ilkom, itu nanti kerjanya susah ya Kak. Iya, kerjanya susah, ngejalanin kuliahnya berat, terus juga jadinya kita miso-miso sendiri nggak sih, karena Iya. karena kita nggak sesuai yang kita pengen. Gitu. Nah, itu tadi bincang-bincang sedikit dengan aku mengenai jurusan ilmu komunikasi. Nah, buat teman-teman yang kayak bingung nyari jurusan dan setelah mendengar ini jadi kayak ngerasa cocok, nah teman-teman boleh banget ya untuk join di jurusan ilmu komunikasi. Karena kita tuh sebagai anak komunikasi tuh yang pastinya yang udah pernah kita alamin, kita tuh nggak yang harus pandai ngomong tuh enggak, tapi kita tuh belajar untuk pandai menyampaikan komunikasi yang baik, pesan yang bisa tersampaikan dan dipahami oleh audiens. Jadi statement anak introvert nggak boleh masuk komunikasi itu salah banget ya teman-teman, karena seperti tadi kita juga bahas bidang-bidangnya dan itu banyak. Jadi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa cari tahu minatnya kemana, larinya kemana gitu. Terima kasih untuk Kak Fatma yang sudah hadir di sini nemenin kita semua dan sharing-sharing tentang pengalamannya sebagai mahasiswa jurusan komunikasi. Semoga teman-teman yang masih bingung mau milih jurusan apa bisa Membantu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. bye.
for watching. Please subscribe.